Mohon perhatiannya, kemudian kita mau mulai untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat datang di SMP Negeri Gunung Jaya Sahabat. Perkenalkan, saya Supradi, unit kerja SMP Negeri Gunung Jaya Sahabat. Pada hari ini tugas calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4 yaitu diseminasi untuk menyampaikan menumbuh kembangkan budaya positif dan penerapan restitusi di lingkungan sekolah. Sabtu 21 Oktober tahun 2023. Nanti materi atau informasi kami sampaikan terlebih dahulu. Adapun nanti kalau ada masukan atau diskusi lainnya bisa disampaikan di sesi berikutnya setelah saya selesai menyampaikan informasi ini. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Kenapa saya memilih menumbuh kembangkan budaya positif? Menumbuh berarti dengan maksud kita berharap akan tumbuh dan berkembang budaya positif. Adapun budaya positif itu diraih nantinya lewat keyakinan dan lingkungan positif yang akhirnya nanti berimbas ke budaya positif. Memang namanya budaya tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat, tetapi ini memang memerlukan kebiasaan-kebiasaan. Juga dalam diseminasi ini saya memilih tema untuk penerapan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kami sampaikan di presentasi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pendidik adalah posisinya sebagai petani. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, kita adalah petani. Kita mau menanam padi atau gandum, hasilnya pasti padi atau gandum. Tidak mungkin padi itu menjadi gandum. Kita cuma bisa menanam, memelihara dan merawatnya. Adapun hasilnya nanti unggul berkualitas tergantung kita dalam menanam, memelihara atau merawatnya. Pembelajaran yang mencerminkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama memerdekakan dan berpusat pada murid. Mungkin ini Bapak Ibu sudah mengenali bersama. Kita tidak lagi menggunakan model ceramah, walaupun ada kegiatan tertentu yang memang bisa di-blended dengan model ceramah, tetapi center study itu sekarang dalam mulai kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Fokus pada proses bukan hasil. Terus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dalam hal ini pendidikan bisa menyesuaikan dengan zaman. Apa yang sering kita diskusikan, terkadang saya sendiri, zaman sekolah saya itu ditutup, dipentelami, dibentak, itu malah kita menjadi peserta didik atau siswa yang disiplin.
tetapi memang sangat berbeda karena kodrat alamnya, kodrat zamannya sudah berbeda. Dan itu memang sudah keharusan dalam dunia pendidikan bisa adaptif. Tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira yang ini jelas bahwasanya dalam penyelenggaraan pendidikan tentu kita tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terus pembangunan budi pekerti ini yang sangat penting yang kita kenal dengan pendidikan karakter. Apa yang harus kita ubah atau apa sih yang sekiranya selama ini mungkin kita perlu diskusikan kembali, yaitu tentang mindset kita tentang pendidikan. Pendidikan itu apa? Jadi kalau di dalam bukunya Kiai Said Dewantoro, kita adalah petani, sekolah adalah tanahnya, tempatnya untuk tumbuh kembang siswa. Jadi tanaman itu akan tumbuh menyesuaikan dengan tanahnya. Tanahnya baik maka akan tumbuh dengan baik, subur, tentu dengan menghasilkan daun yang berkualitas, batang yang berkualitas, bahkan akarnya itu kuat, seperti itu. Terus yang harus kita ubah untuk didiskusikan, menguatkan semangat perubahan. Terkadang kalau kebijakan pemerintah secara hati kita belum bisa menerima, tapi yakinlah bahwa perubahan-perubahan itu sudah melalui kajian, baik itu adopsi dari wilayah atau negara lain, yang jelas sudah melewati kajian yang holistik, berkesinambungan, tentu komprehensif. Juga melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan zaman. Pembelajaran yang bermakna itu secara simpelnya memang terkadang ada beberapa materi yang harus dihafal, tetapi pembelajaran bermakna itu yang melekat, yang akan selalu diingat oleh siswa. Tidak dia menghafal dengan mungkin takut harus hafalan, atau mungkin dengan beberapa keinginan tertentu yang akhirnya stimulusnya berubah, yang hadir dalam diri itu berbeda. Akhirnya begitu melewati ruang dan waktu tertentu akan lupa pula dengan materi-materi tersebut. Memahami bahwa guru bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai luhur pembentukan karakter. Ini sudah jelas. Dan yang terakhir, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkinkah semua itu dilakukan Bapak Ibu guru? Esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri berkreasi, berinovasi, bereksplorasi sesuai harkat dan martabat. Jadi makanya kurikulum Merdeka itu ada yang bilang kurikulum konten, seperti itu. Memang karena di situ itu penuh dengan kreasi, inovasi. Kenapa kok harus sedikit-sedikit difoto, di video? Dengan harapan bisa menginspirasi yang lain, berdokumentasi dengan baik. Walaupun guru-guru itu tanpa itu semua juga sudah baik, tetapi inilah eranya, inilah kodrat zamannya, bahwasanya segala sesuatu itu memang harus terdokumentasi dengan baik. Juga tentang budi pekerti, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai luhur pembentukan karakter yang sudah tadi disampaikan. Mimpi besarnya adalah dapat terwujud apabila kita mengenali nilai-nilai dari guru itu sendiri. Kita mulai dari mandiri.
kita mengenal ada nilai dan peran guru, nilai sebagai pendidik atau guru pertama mandiri, juga reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Apa itu mandiri? Jadi guru di sini atau pendidik semangat belajar untuk mengembangkan diri dan memampukan diri untuk memulai perubahan. Tentu dengan termotivasi untuk belajar sepanjang hayat secara mandiri. Berpihak pada murid yaitu semangat untuk memberdayakan diri, memanfaatkan kemampuan diri untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna bagi murid tentunya. Apa itu reflektif? Salah satu nilai dari pendidik atau guru yaitu reflektif, semangat memaknai segala pengalaman yang didapat secara bijak dan positif, apresiatif dan produktif, sebagai teladan dalam menuntun diri, murid, dan sesama rekan sejawat. Jadi memang reflektif itu sangat penting dalam semua kegiatan. Ada rencana dan nantinya itu dalam mengevaluasi pasti tentu ada reflektif, sudahkah sukses rencana, sukses proses, dan sukses hasil seperti itu. Kolaboratif tentu kita mengetahui semua bahwasanya saling bekerjasama, menguatkan semangat, saling melengkapi, mendukung, dan belajar antar sesama rekan sejawat. Inovatif, selalu semangat untuk memunculkan ide-ide baru serta penguatan gotong royong dengan memberdayakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah atau komunitas dan lingkungan. Komunitas bisa kita bentuk dalam lingkup sekolah, komunitas praktisi boleh komunitas orang tua, mungkin dalam grup WA dan lain sebagainya, atau dengan lingkungan. Contoh mungkin kita dalam pendampingan siswa atau pembinaan siswa, sekiranya lingkungan kita ada tokoh yang bisa kita ambil sebagai teladan atau yang bisa dibuku oleh siswa, bisa kita ambil atau kita undang ke sekolah. Selanjutnya, selain nilai guru, ada juga peran guru. Peran guru yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid, juga mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik atau keseluruhan atau menyeluruh, menjadi mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Terkadang memang kita dalam peran sebagai pendidik itu ada pengen bersama-sama ayo mengimbaskan, tapi terkadang ada kerekoan, perkewohan, barangkali yang diajar juga masih sibuk, masih ada banyak kegiatan. Untuk itu biasanya masih tertunda terlebih dahulu. Selanjutnya saya sampaikan di sini bahwa mari bergerak mulai dari diri. Kita bukan hanya punya mimpi, tetapi kita harus punya visi. Dalam merumuskan visi, entah itu visi sekolah atau visi sebagai guru dalam pemimpin pembelajaran, pemimpin di kelasnya, itu kita bertanya pada diri sendiri dan
dijawab pada hati kita. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Saya percaya bahwa murid adalah di sekolah saya mengutamakan, ini kalau pimpinan dan rekan sejawat bisa memformulasikan, di sekolah saya mengutamakan apa? Apakah sudah kita berjalan apa adanya sesuai kekuatan sekolah, atau memang mau berinovasi, atau mungkin pengen yang penting secara administrasi kita nggak ada masalah. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa bisa jadi kedisiplinan adalah yang utama, adab akhlak adalah yang utama, dan lain sebagainya. Saya dan guru lain di sekolah saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mungkin bisa melakukan hal apa di sini. Kalau sudah yakin, insya Allah dari hambatan bisa menjadi tantangan berbeda. Kalau berpikirnya kita hambatan, kayaknya kita sudah down terlebih dahulu. Hambatan itu penuh rintangan, penuh biaya, perlu waktu. Tapi kalau kita challenge, kita tantangan dalam mindset kita, berarti itu tantangan bagi kita. Ayo kita selesaikan, ayo kita taklukkan bersama. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa silakan ini nanti bisa Bapak Ibu renungkan atau dijawab sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya Bapak Ibu, jadi dari filosofi ajar Dewantara, dari awal saya sampaikan, dari pengantar ini saya buat seperti ini. Ini nomor satunya, kita ambil dari filosofi ajar Dewantara. Kedua, nilai dan peran guru akan melahirkan pemikiran visi. Selanjutnya juga akan memikirkan tentang bagaimana menumbuh kembangkan atau mewujudkan budaya positif yang muaranya akan sesuai alur Merdeka Belajar, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelum ke materi inti tadi pengantarnya, saya pengen Bapak Ibu di siang ini kira-kira kita terwakili perasaan yang mana? Ya B. B, matanya nol, senyum B. sekali, bahagia ya Pak ya? Ya. Bahagia, alhamdulillah. Adakah yang marah siang-siang? Ngantuk ya? Iya, ngantuk. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mari kita sejenak refleksikan pemahaman kita tentang budaya positif. Budaya itu berarti sudah tidak perlu dioprak-oprak, tidak perlu dengan tekanan-tekanan. Sekilas seperti itu. Coba kita buka bersama. Jadi kita posisinya di sini Bapak Ibu. Kita seorang petani tadi. Ini adalah sekolahnya. Sekolahnya adalah tanah. Bagaimana ini ditempati padi yang kita anggap saja murid kita atau siswa. Nah, siswa ini akan tumbuh dengan baik kalau ininya mendukung. Kita menanam. Ada tulisan dari
pesantren Rembang, Serang, almarhum sinten Pak? Mbah Maimun. Kita didik adapun pinter itu serahkan pada yang memberi pinter. Itu betul sesuai dengan filosofi Wiyajedara. Kita sebagai petani, BPDB kita menerima siswa, kita tanam anak itu di sini. Bagaimana supaya menghasilkan tanah yang baik? Tentu akan kita rawat, akan kita jaga, akan kita siram. Nah, tumbuhan akan tumbuh dengan baik atau tidak baik, kuat atau tidak kuat, tergantung dari tanah tentunya. Tanahnya itu apa saja? Ada lingkungan, ada peran dari petani itu sendiri yang merawatnya. Selanjutnya dari gambar tersebut kita refleksi kita untuk siang hari ini. Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimanakah Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Suasana positif. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Selanjutnya ada pertanyaan besar buat kita semua. Bagaimana lingkungan sekolah kita saat ini? Coba Bapak Ibu genggam tangan kita. Sekali lagi ini bukan menggurui tapi sharing ya, sesuai dengan filosofi Wiyajedara. Coba Bapak Ibu buka. Bapak Ibu genggam lagi. Buka lagi. Genggam lagi. Siapa yang mempunyai peran kontrol kita membuka dan menutup kepala tangan kita? Akan tetapi kalau saya meminta panjenengan buka, jenengan nggak buka, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Buka. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Pasti ada alasannya. Karena tadi disuruh Pak Wati. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Ada alasannya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Saya, walaupun kakak pengeras suara, kalau panjenengan memilih tidak membuka, nggak masalah. Tapi saya akan membujuk lagi. Nanti akan ada di penjelasan berikutnya. Jadi yang memegang kontrol atas apa yang kita lakukan itu kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin ini tadi ada hubungannya karena Bapak dengan dulu mungkin kebutuhan dasarnya saya manut. Oke. Miskonsepsi makna kontrol ini dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ini saat ini yang masih banyak terjadi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin beberapa kali kasus kita sudah bisa melihatnya. Contoh, saya Dias, kamu berangkat hari Sabtu, gak boleh telat kaki ya. Saya bisa mengontrol itu.
Tapi lagi-lagi dia bilang katanya kesiangan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi Pak Rofik mengizinkan saya untuk mengontrol Pak Rofik, suruh membuka tangan. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu teori kontrol yang berbicara. Jadi memang semua itu punya tujuan walaupun terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, Dr. William Glasser menyatakan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini lazim di pemikiran kita. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Jadi saya jelaskan begini. Kita berpikiran penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kita berbicara kepada murid bahwa ini salah loh, ini yang benar, itu positif tentu. Tetapi selagi anak tersebut tidak hadir dalam diri sendiri untuk mengontrol dirinya menuju ke yang baik, walaupun ada faktor dari eksternal, dia belum bisa untuk sepenuhnya mengikuti kita. Ini maksud dari miskonsepsi tentang makna kontrol. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga lazim biasa di pemikiran saya ataupun Bapak Ibu atau umumnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini kalau guru bimbingan konseling mungkin menguasai ini. Jadi kalau berbicara pada murid, membuat murid itu bersalah, terkadang bagus. Saya sering mengibaratkan dengan kamu sayang ibumu dan lain sebagainya. Kadang anak akan menangis, menyadari, merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri bahwa kamu salahnya akan kalau mama dan lain sebagainya. Seringkali juga di dalam kelas atau kita atau saya sering menggunakan suara halus dalam menyampaikan pesan negatif. Terkadang kalau anak psikologi anak tersebut lagi tidak baik, dia akan tersimpan terus bertanya, berdialog pada diri sendiri, senegatif itukah saya begitu. Masih ada tentang ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksud dari di sini bahwa kita seorang guru sebagai manusia dewasa atau di masyarakat kita sebagai orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa kepada murid atau anak-anak atau orang dewasa tetapi di bawah umuran kita. Ternyata ini juga kurang tepat.
Penjelasannya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi dari ilusi ini sebenarnya kita sudah banyak menyadari bahwa memaksa anak itu karena belum hadir dalam kesadaran diri sendiri, untuk jangka panjangnya memang kurang baik dan kita akan selalu capek terus menerus. Kita masuk ke disiplin nanti sebagai pengantar teorinya untuk budaya positif. Maka disiplin itu apa? Ini saya malah baru tahu sekarang karena mengikuti CGP. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia yakini. Ini disiplin, belajar. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada pergeseran makna. Disiplin itu belajar, tetapi kita mengartikannya memang belajar, tapi kita lebih memaksa karena untuk mematuhi, karena untuk kepatuhan. Maksud belajar di sini berarti yang tumbuh dari dalam diri dengan kesadaran. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Saya kira di sini kita sudah paham selaku orang dewasa. Pasti kita ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita juga untuk mendapatkan imbalan atau juga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini terkadang memang masih terus hinggap di pikiran kita. Apa sih syarat murid merdeka? Kata Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini belajar, bukan untuk memaksa kepatuhan. Merdeka itu jawabannya, noramu lepasin pangre, ngin uga kuat kuasa aman diri priyonggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah paksaan, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri dengan kesadaran yang tinggi yang hadir dalam diri. Kalau dalam teorinya itu motivasi intrinsik, gitu ya, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi dari dalam diri. Ada atau tanpa ada CCTV, karena kita intrinsiknya sudah terbentuk, maka antri atau tidak antri pun kita akan tetap antri kalau intrinsiknya bagus. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berikutnya ada teori begini, dihukum dengan penghargaan. Penghargaan kok malah dihukum. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini kata Alfie Kohn. Dan ini sudah melalui eksperimen. Maksudnya begini,
kita di dunia pendidikan tidak akan bisa lepas dari reward atau penghargaan untuk siswa. Tetapi manakala penghargaan itu sudah melekat di siswa, siswa akan melakukan hanya kalau ada penghargaan atau reward tersebut, maka dia timbul sudah motivasi ekstrinsik, dari dalamnya sudah terkurangi, sudah sama. Kamu mau belajar, mau menyukai bakso, dia berpikirnya dapat baksonya, tetapi dalam dirinya sebenarnya tidak mau belajar. Tindakan pemberian penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi beda nama penghargaan, tapi padahal itu kalau untuk jangka panjang itu adalah menghukum. Menghukum anak selalu berorientasi pada penghargaan dan penghargaan. Selanjutnya, betul efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang siswa akan kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif, maksudnya adalah yang dapat akan senang dan yang tidak dapat akan berkecil hati. Kita berpikir begini, ya enggak, nanti kan yang tidak dapat kan karena pengen penghargaan tersebut, ya motivasinya eksternal akan seperti temannya supaya bisa berprestasi. Nah ini kalau dalam jangka panjang salah. Dia pengen berprestasi karena penghargaan tersebut. Mungkin pasangannya ini sudah bertanya-tanya sekali, guys. Apa biar membantah itu? Karena segala sesuatu itu pasti ada niat untuk stimulus suatu motivasi. Itu betul memang. Tapi tadi pendapat dari Alfikon dan yang sinkron dengan filosofi Ki Hajar Dewantara penjabarannya seperti ini. Ada juga penghargaan perusak lingkungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan merusak hubungan. Dalam hal ini sebenarnya anak itu hanya untuk menyenangkan gurunya, tetapi sebenarnya apa yang diberitakan ke dirinya itu tidak benar-benar dilaksanakan dari motivasi prinsip itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapat penghargaan akan semakin cepat, yang tidak mendapat akan berhenti atau tidak berkembang. Karena merasa begini, yang dia oleh kipas belajar maning dan besok oleh motor seperti itu. Bagus untuk stimulus, mungkin jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya untuk fondasi SDM manusia menuju yang katanya Indonesia maju mungkin bisa didiskusikan kembali. Juga yang tidak mendapat itu akan berhenti. Lah, oleh apa yang kalah terus bisa seperti itu akhirnya. Di PNM juga ada begini Pak Tarjana sering. Pokoknya dulu bisa orang si kue memverifikasi aku awet ditolak akhirnya sungkan ngajak aksi nyata lagi. Nah, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Juga mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, maksudnya apa? Kita sudah tidak memakai ranking lah insya Allah ya. Jadi ini sudah tidak relevan juga, tetapi masih ada beberapa sekolahan swasta, tetapi di sekolah swasta pemahaman juga dengan sistem ranking. Ada sekolah swasta yang masih memberikan ranking, walaupun dia tidak tertulis, tetapi rankingnya itu kemarin saya diskusi dengan teman. Rankingnya ya bagus sekali sih. Penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam diri. Ini tadi juga sudah saya singgung. Kalau orientasinya penghargaan sedikit-sedikit
berpikirnya ribet-ribet dan ribet, maka motivasi dalam diri itu akan sedikit tersamarkan. Ada kita mengenal nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yang ingin dicapai dari paparan tadi itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, saya izinkan nanti sudah masuk ini jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi karena ini saya juga belajar Bapak Ibu, dan saya kira materi ini bagus. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau cuci tangan? Kalau keyakinan kelas atau keyakinan kita, jawabannya untuk keselamatan dan kesehatan, bukan karena aturan yang lalu lintas seperti itu harus pakai helm dan orang ditilang. Itu akan berbeda pasti dalam penerapannya. Ini untuk pengantar keyakinan atau peraturan. Lebih lanjutnya begini Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ada aturan atau tidak, ada polisi lagi hilang atau tidak, karena dia yakin bahwa itulah yang betul, biar saya selamat. Saya yakin bahwa itu demi kesehatan saya harus pakai masker. Ada tubuh atau tidak ada pun, ada tilangan memakai masker atau apapun, saya memakai masker. Nah, inilah yang disebut keyakinan. Membuat keyakinan kelas. Saya kira Bapak Ibu juga sudah paham, karena keyakinan kelas itu sebenarnya cuma saya tebak kembali saja bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh semua siswa di dalam kelas, bukan peraturan induk sekolah. Dalam hal ini peraturan sekolah ada, tetapi keyakinan kelas itu yang diyakini, yang dibuat bersama-sama. Apa yang diyakini oleh siswa dalam satu kelas tersebut, mereka benar-benar tulus untuk melakukannya, bukan karena peraturan yang terpanjang atau yang disepakati. Memang keyakinan kelas itu harus dipantau. Kalau kita sudah membuat evaluasi, anak-anak itu konsisten atau tidak meyakini keyakinan yang sudah disepakati. Terdengar dalam hal ini, anak-anak sering mengoreksi antar teman satu lainnya. Itu salah, harus disepakati, kudu yakin. Ojo karena wedi, ojo karena laka bunde, kamu melanggar itu. Ini guru bisa merefleksikan dengan melihat anak-anak bagaimana. Terlihat anak-anak mungkin bisa dipantau apakah mereka sudah mulai menerapkan apa yang mereka yakini. Terus dalam perilaku tentunya, tiga ini tidak bisa lepas sendiri, karena kalau terdengar, terlihat, berperilaku, ini memang harus terpantau. Kalau terdengar saja, tidak terlihat, tidak berperilaku, berarti ada harus evaluasi. Jika keyakinan kelas ini diterapkan di semua kelas, maka lingkungan akan positif. Saya gambarkan begini, kelas A dengan kelas B anteng,
selagi gurunya belum masuk, mereka nggak mau keluar kelas. Kelas B, kelas C mau keluar kelas dulu, tapi dia nggak berani mengingatkan. Pada waktu jam istirahat, mau kelas C, kamu ya, itu ya. Yang mengingatkan akan siswa lain itu sendiri. Ini lingkungan positif. Karakter siswa akan terbentuk sendiri menjadi budaya disiplin positif, budaya belajar positif. Jadi disiplin sekali lagi di sini itu belajar. Kalau sudah budaya tanpa ada banner, tanpa ada tulisan di kelas pun, kalau anak sudah terbentuk, maka budaya itu akan berjalan. Tetapi memang dari awal juga kita sebagai peserta bahwa membuat budaya itu nggak bisa instan, nggak mudah. Budaya baik itu sangat susah, budaya buruk atau negatif itu pun membuatnya akan susah. Dengan catatan kalau di lingkungan tersebut sudah positif. Budaya negatif akan terbentuk manakala hal-hal yang sekiranya permisif itu terus diberi ruang. Budaya permisif diberi ruang, akhirnya akan terbentuk budaya negatif. Begitupun budaya positif. Hal-hal yang sekiranya permisif itu sudah ditebarkan untuk sama-sama belajar demi lingkungan yang positif, maka budaya positif akan menjadi keyakinan bersama. Bagaimana jika ada pelanggaran? Ini materi yang terakhir, Bapak Ibu, restitusi. Yang sering terjadi, Bapak Ibu, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran atau tindakan terhadap suatu pelanggaran, umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kamu sudah melanggar, berani bertanggung jawab, terima konsekuensinya. Tetapi di guru penggerak ini agak berbeda, Bapak Ibu. Di guru penggerak kita mengenal program restitusi. Di kurikulum bimbingan konseling yang terbaru juga mungkin guru BK sudah mendapatkan ini. Sebenarnya ini teori lama, cuma dimunculkan kembali, tetapi di kurikulum sebelumnya dari instruktur kita itu memang tidak diberikan mata kuliahnya, pendekatannya berbeda. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa artinya? Jadi tadi ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik ada penghukum, kita sebagai teman, berbuat merasa bersalah, pemantau, manajer, dan lain sebagainya. Di sini penghukum terkadang kita sebagai pendidik memang lebih sering menghadir, menunjuk atau hubungan fisik, walaupun sekarang insya Allah nggak ada. Kalau verbal mungkin masih ada. Kadang ada karakter guru sebagai teman. Saya memperhatikan beberapa guru juga ada yang dekat dengan siswa, tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pembicaraan yang lebih dekat. Kalau ini membuat merasa bersalah, kadang guru itu malah bicaranya lembut, memelas, tetapi pada konteks-konteks tertentu terkadang malah diterima kurang baik pada posisi psikologi tertentu siswa. Guru juga dianggap sebagai pemantau atau pengawas. Tentu ini mudah sekali kita bisa menerjemahkannya. Tiap hari kita juga sebagai pemantau siswa,
Nah, di sini guru sebagai manajer membuat suatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini dari kemarin diskusi instruktur dan pengajar praktik juga fasilitator menyarankan yang tepat di posisi kita sekarang itu sebagai manajer. Jadi kita lebih mendukung murid agar menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Nah, dalam pendekatan pembelajaran itu mungkin PJBL ya, project based learning, kita berikan anak-anak permasalahan dan suruh menyelesaikannya. Begitupun dalam permasalahan siswa di lingkungan sekolah, kita ajak siswa untuk merumuskan segala sesuatunya, terus kalau ada masalah ya menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi dengan tidak langsung dia tahu saya salah dan saya harus bertanggung jawab, tetapi kita tidak menghukum dia merasa bersalah. Dia merefleksikan dirinya sendiri. Sinyal ya. Ya, intinya dalam segitiga dalam segitiga restitusi itu bahwasanya dari ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kalau ada bermasalah itu yang diinginkan dari restitusi ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dong. Terus bisa juga dengan kamu bukan salah satu yang pernah melakukan ini, dalam arti tidak memunculkan kamu itu salah, tapi lebih ke kurang tepat. Seperti itu. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan kok kamu bolos, apa? Kita sering tanyakan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kau bolos alasannya apa? Terus bisa orang bolos mungkin nanti mainnya setelah pulang sekolah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinannya. Dari keyakinan kelas yang kedua tadi, apa yang telah kita sepakati? Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ya suruh mengingatnya. Ingat Pak ini. Seperti itu. Ini tadi sudah, dan demikian Bapak Ibu informasi. Saya lebih menggarisbawahi bahwa ini informasi bukan materi, karena saya bukan pemateri dan saya tidak lebih dari panjenengan, tapi apa yang saya dapatkan saya sampaikan. Kebetulan juga ada tugas di 1.4 ini. Terima kasih. Mari bergerak mulai dari diri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit untuk refleksi kita bersama. Moga Bapak Ibu barangkali ada yang perlu didiskusikan. Pak. Siap. Ini bukan settingan, ini bukan apa-apa, tapi saya memang merasa tersinggung. Terima kasih. Ya, yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Padi yang telah memberi kesempatan kami keluarga SD ikut mengikuti diseminasi ini. Yang kedua, ada beberapa pandangan yang menurut saya itu, mohon maaf, ini modul apa kesepakatan kelompok atau gimana? Karena kecenderungannya ini kok menyalahkan masa lalu gitu. Menyalahkan apakah yang selama ini kita lakukan itu salah.
terbukti sudah terlahir beberapa tokoh-tokoh juga yang membawa nama baik Indonesia. Teori-teori yang disampaikan tadi ada miskonsepsi, biasanya juga itu misalnya menurut pendapat yang menyampaikan itu. Apalagi kita berbicara pada dokter William tadi. Dan itu pun apa betul? Berarti maksudnya seperti itu. Bukan diterjemahkan atau ditafsir oleh kelompok yang membawa kita ke kurikulum sekarang. Itu masih rahasia alam. Sekarang pemandangan era sekarang dengan mendewakan disebut kata-kata ini digitalisasi. Kita sepakat, kita paham bahwa kurikulum itu mendekatkan dan berpusat pada siswa. Tapi pada fakta kegiatan-kegiatan di kurikulum merdeka mengenai jurusan yang baru apa? Ini bahkan mohon maaf tidak mendekatkan malah menjauhkan. Guru-gurunya aktif di mana-mana, kepala sekolahnya dipanggil lokakarya, WMO, banyak teori. Tapi malah jadi kapan kita bisa bermain bercanda dengan anak-anak? Karena saya amati walaupun salah, kegiatan guru bergerak itu juga kelihatannya padat sekali. Bahkan waktu-waktu untuk bersenang-senang dengan anak itu agak terkurangi. Terus laporan berupa video, foto dan sejenisnya itu menurut saya itu juga tidak atau jauh dari real. Banyak saya katakanlah harus membuat laporan LK, tapi karena memang juyak-juyak deadline, artinya foto rapat yang kemarin pilih, bukan foto yang real. Dan sehingga menurut pendapat saya itu foto video itu baik, tapi kalau itu yang dipercaya bahkan nanti mindset tadi merubah mindset para guru penggerak itu nanti kalau sudah dari guru yang penggerak malah jauh dari siswa juga kita karena mereka sudah termindset dengan digitalisasi. Berikutnya yang saya tadi singgung tentang dipersalahkan diri saya memberikan penghargaan tidak boleh. Karena sama dengan menghukum pun tidak boleh. Nah, itu hanya tidak boleh. Terus solusinya apa? Kalau nggak boleh memberi penghargaan, nggak boleh menghukum, terus dari kelompok itu mengusulkan apa? Dan usul itu tidak sekedar wacana, maksudnya sudah melalui apa ya? Riset, melalui penelitian dan terbukti. Jangan semata-mata pendapat kelompok itu. Dan mohon saya kepala sekolah yang berbeda. Namun saya sendiri dengan kurikulum ini belum begitu serak gitu. Kita siswa-siswa kita untuk diajak berjalan cepat seperti harapan dari kurikulum ini menurut saya juga belum waktunya. Tolong sampaikan nanti di kontribusi kalau penghargaan dianggap salah, menghukum tidak boleh, nah terus apa yang boleh dilakukan dan benar menurut teori itu. Selama ini saya pribadi lebih senang memang melihat penghargaan, baik pesan, bahkan secara material. Itu harapan saya juga memang memotivasi. Dan itu kami sadari itu adalah motivasi dalam jangka pendek saya sadari. Namun yang pendek jangka boleh,
membentuk motivasi yang lebih panjang, yang lebih permanen, saya kira juga mereka malah belum bisa menerima. Karena reward yang jangka pendek pun belum tentu diterima, apalagi untuk menganalisa reward yang sesungguhnya sesuai teori itu. Sekali lagi, yang ketiga ini saya mohon lah, saya senang hari ini bisa kerjasama seperti ini. Saya mohon kerjasama dan kolaborasi untuk kebaikan bersama kampus budaya. Saya tidak berpikir ego sektoral, SD atau SMP, karena di hati saya itu saya masuk di sini dengan nama adalah SMP Sakap dan SD merupakan satu. Tapi kami menghargai secara birokrasi ada dapur yang terpisah, sangat privasi, saya menghargai. Namun kami masih bisa berharap kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama selama di luar kelas, kami masih sangat berharap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taryono atas pertanyaan diskusinya. Monggo yang lain Bapak Ibu dan nanti sekalian. Belum? Oke. Yang pertama Pak Taryono tadi, apakah ini modul atau pemikiran suatu kelompok dalam hal ini? Mungkin pemikir-pemikir Kemdikbud nonton ya Pak. Kalau dari rangkaian saya lihat teorinya, di situ ada pemikirnya, nanti kemungkinan para ahli juga tidak bisa menyimpulkan atas pemikiran mereka sendiri secara kode etik akademik seperti itu. Mungkin ini analisa saya. Jadi kemungkinan ini betul modul-modul dari yang sudah melaksanakan eksperimen sebelumnya untuk menghadirkan teori. Bahwasanya teori itu kristalisasi dari buah pengalaman mereka dalam eksperimen dan lain sebagainya diteorikan atau kita kenal dengan modul atau buku, supaya yang mau menerapkan berikutnya masa yang akan datang tidak perlu melaksanakan hal yang sama atau melakukan kesalahan yang sama, karena sudah ada yang pengalaman, karena sudah ada yang melakukan eksperimen seperti itu. Itu mungkin dari modul, itu dari analisa saya. Kemungkinan kecil ini berdasar pemikiran atau kesimpulan dari pembuat materi-materi tim Kemdikbud. Yang kedua, penghargaan. Kenapa begini? Betul kata Pak Taryono dalam diskusi, mungkin para peserta itu cuma mengikuti instruktur, menyampaikan dan lain sebagainya. Saya di situ bertanya, Pak, bagaimana suatu motivasi, bagaimana suatu stimulus berjalan kalau tidak ada reward atau penghargaan? Tetapi saya sedikit tercerahkan begini. Pak Taryono juga tadi sudah paham tentang jangka pendek. Yang dimaksud di sini boleh kita memberikan penghargaan, tapi dalam konteks hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif dalam arti mungkin reward. Taruhlah begini. Mungkin sesuai juga dengan umurnya. Di TK itu ada, saya ingat anak saya itu di stempel tangannya bintang 1, bintang 2 seperti itu. Itu mempunyai makna dan anak tidak terlalu memburu penghargaan yang berlebihan. Mungkin bagi anak itu sangat bernilai sekali kalau kita mungkin uang mungkin. Tetapi dalam psikologi itu berbeda penghargaan yang terkesan yang saya maksud tangkap di penjelasan instruktur itu
Sekali lagi ini tidak mengoreksi panjenengan yang sekarang sudah bagus Pak terkait reward berbentuk materi atau apa. Karena itu sudah lumrah biasa di dunia pendidikan. Tetapi dari yang saya tangkap itu hal-hal yang nantinya anak itu berorientasi hanya motivasinya itu ekstrinsik, tidak intrinsik dari dalam. Segala sesuatu dia melakukan itu karena itu. Itu dalam jangka panjang kan kurang bagus untuk tumbuh kembang motivasi anak. Saya dulunya menerapkan di lingkungan rumah Pak, anak saya. Itu saya pun seperti itu. Mbak Emma, ampun kesupen ngaos ya. Maka aku bahas naruh ke chicken. Saya sering seperti itu karena saya sudah mengasesmen bahwa anak saya suka rocket chicken. Pasti kan itu suatu hal yang luar biasa bagi yang mau mengejar itu. Seperti itu. Berbeda kalau Mbak Emma ampun kesupen ngaos ya. Maka tak tumbas senang cireng. Emang nggak suka cireng, pasti dia berbeda penanggapannya. Jadi penghargaan boleh, tapi dalam hal-hal masih mendidik Pak. Dalam arti itu tadi kan ada membuat mungkin apa yang masih kaitan dengan dunia pendidikan seperti itu. Mungkin yang dimaksud di sini seperti itu. Terus terkait jangka panjangnya, kalau boleh memang anak biar tidak termotivasi apa-apa sedikit reward, tapi memang dia hadir dari dalam hati karena melakukan itu. Coro agama ini apa ya? Ya tulus, ya ikhlas seperti itulah karena memang dari dalam. Selanjutnya untuk menghukum tidak boleh. Tadi ada beberapa restitusi. Bukan tidak menghukum dalam arti itu begini. Kayak tadi, memang saya ngomong sama instrukturnya begini, Bu, ini berarti segitiga restitusi itu memberikan ruang yang sangat longgar, permisif sekali siswa untuk berbuat lebih atau merasa dirinya dinyamankan. Gitu. Terus bukan Pak, maksudnya begini. Kita ingin menghadirkan kesadaran anak itu dari bagaimana kita itu menangani suatu masalah atau perilaku siswa yang sekiranya tidak tepat. Seperti halnya berbicara begini. Kerjakan soalnya yang benar. Terus diubah kalimatnya sebenarnya permainan kata saja. Silakan kerjakan soal dengan maksimal dan sesuai waktunya. Mungkin anak berpikirnya begini, boleh walaupun dia sudah maksimal selesai, tapi ditunggu teman yang lain biar selesai bareng. Di sini ada kepedulian. Terus juga mungkin anak tidak seolah di tengah, kamu harus mengerjakan soal yang benar. Tapi maksimalkan dalam arti sesuai dengan apa yang potensi yang dimiliki. Saya kira itu terus untuk kurikulum merdeka betul Pak, kemungkinan besar kurikulum merdeka ini sebenarnya belum siap untuk karakter sosial masyarakat Indonesia. Saya mengakui itu. Mungkin walaupun saya direkam, saya mendukung ya. Tapi begini, saya bukan like atau dislike, tapi ada sesuatu yang sekiranya memang kurang pas. Memang ini adopsi dari beberapa negara yang pendidikannya sudah maju, tetapi lagi-lagi apapun kebijakan itu mungkin sudah dipikirkan dengan baik, adapun nanti kekurangan mungkin ada evaluasi dan lain sebagainya. Kita sebagai pelaksana pelayan mungkin kita melaksanakan sebaik mungkin saja apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah, karena kita juga harus sesuai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyukseskan
program-programnya. Untuk kolaborasi tadi, insya Allah Bapak Ibu di sini juga kami sampaikan ya Bapak Ibu SMP, historis atap sekali lagi saya sampaikan karena saya mengikuti awal dari tentang satap historinya itu apa, kualifikasinya apa untuk didirikan satu atap itu. Satu atap dengan maksud supaya anak di sekeliling bisa menjangkau ke jenjang berikutnya. Dalam hal ini memang diperuntukkan untuk anak-anak di sekelilingnya. Makanya dulu itu sebelum ada STM-nya diambil dari guru-guru SD dan lain sebagainya, sampai mungkin Bu Lima juga mengikuti perjuangan kita bersama sampai mengusulkan bagaimana caranya diakui kongressmen stempel B orang di stempel sekolahan. Saya malah-malah di dinas pendidikan. Dan akhirnya caranya apa? Usulkan ASN-nya. Dengan ada di dalam ASN pasti sekolah tersebut diakui. Nah, saya usulkan itu, tapi dengan catatan. Saya ke Jakarta itu dengan catatan. Prioritaskan awalnya itu yang sudah mengabdi di situ, biar tidak tergeser. Tapi berjalannya waktu kan akhirnya ya Pak, karena memang dalam rekrutmen itu kan terbuka, siapapun boleh mencari yang terbaik. Dan alhamdulillah atas kesabaran kita, toh kita semua akhirnya sudah bisa terbayarlah jerih payah kita dan kita menambah teman semua. Semoga nanti dalam perjalanannya kegiatan-kegiatannya bisa kolaboratif, semakin banyak kuantitasnya, semakin baik, semakin ramai, kesinambungan. Ini kalau saya bilang itu sekolah terpadu, SD, SMP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bagus sekali. Apalagi daya dukung input siswa prosentasenya besarnya dari SD 03 dulu saya kira itu. Dan kesepakatan sekalian minggu ini untuk pembentukan karakter sudah sih. Minggu kan 22 Oktober ya Pak, santri mungkin kan memang tidak ada edaran upacara, memang kita nggak upacara kecuali yang di pondok pesantren atau pemenang mungkin ada. Tapi mungkin Senin nanti kalau sini belum bisa dipakai, ya kita bisa ke lapangan biar tahu anak-anak itu bahwa oh ada hari santri nasional, apa itu sejarahnya dan lain sebagainya. Karena media pembelajaran yang baik adalah yang mudah disiapkan dan mudah disimpan. Satu lagi, yang lagi hits isu yang terbaru itu adalah media pembelajaran yang paling baik. Apa itu? Informasi-informasi yang terbaru itulah media pembelajaran yang baik. Anak langsung, oh hari ini ada ini itu ini. Nah itulah bagian dari media pembelajaran yang baik. Mau ada lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini sifatnya sharing dan melaksanakan tugas. Adapun kekurangan dan kelebihan dalam saya menyampaikan atau kurang tepat, saya minta maaf. Terima kasih sudah mendukung diseminasi saya siang ini. Semoga keberkahan, kesehatan tercurah kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Edit apa enggak ya? Kalau saya tidak. Ah, Makanya kayak kaki turun-turun laporannya video, foto.